Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zulfikar, mahasiswa program studi pendidikan jasmani, NIM 241730873. Di video kali ini, izinkan saya untuk membuat salah satu video pembelajaran tentang mata kuliah yang tertuju pendidikan kesehatan sekolah, yang dimana kita diimbau untuk membuat video yang dimana tercantum dari beberapa materi yang telah dibagikan. Nah, sebelum saya masuk kepada materi yang saya cantumkan kepada pertemuan kali ini, yang dimana kita harus paham tentang atau cara kita menganalisis tentang beberapa elemen-elemen yang tercantum dalam pendidikan kesehatan sekolah. Otomatis kita harus menganalisis tentang sosial yang dimana itu menjadi dampak kepada kita selaku calon guru masa depan. Yang dimana ya saya bilang tadi, kita harus menganalisis tentang bagaimana kebijakan sosial tentang kesehatan itu. Kita harus turun ke lapangan untuk melihat bagaimana potensi-potensi yang tercantum dalam kesehatan ini, baik tentang dalam sekolah-sekolah ataupun di lingkup di luar sekolah. Namun pada kali ini kita membahas tentang yang masuk dalam ranah pendidikan, yang namanya pendidikan kesehatan sekolah. Nah, sebelum saya melampirkan materi saya, kita harus paham dari selepas kita menganalisis permasalahan tentang pendidikan kesehatan sekolah, yang dimana pendidikan kesehatan sekolah ini penting bagi siswa sekalian, dan ini harus betul-betul kita terapkan bagaimanapun caranya. Ini adalah salah satu pondasi bagi anak-anak yang memang belum notabene-nya paham atau masih belum terlalu rampung dalam dunia kesehatan. Ini adalah salah satu pondasi untuk hidup lebih lama lagi. Nah, baik, sebelum saya masuk materi, baik untuk saya membacakan pada kesempatan kali ini materi saya, yaitu pengertian ilmu gizi, kebutuhan gizi, dan jenis-jenis makanan yang mengandung gizi. Oke. Yang pertama, setiap hari kita harus mengetahui bahwa setiap hari manusia harus membutuhkan yang namanya makanan atau menjalankan aktivitas. Namun, makanan bukan hanya untuk menghilangkan rasa lapar, melainkan juga sebagai sumber energi atau pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan tubuh. Nah, pernahkah kita merasa lemas atau lelah pada saat tidak sarapan? Sudah pasti iya, karena energi atau kandungan-kandungan yang dalam tubuh kita ini tidak mendapatkan yang namanya asupan. Makanya demikian kita harus perlu yang namanya makan, tetapi dalam makan juga harus kita mengontrol cara kita untuk mengonsumsi makanan yang teratur dan memilah makanan yang sehat. Nah, cara-cara untuk memilah makanan sehat dan yang tidak sehat kan ada beberapa makanan. Namun sebentar kita masuk kepada beberapa tips-tips makanan yang sehat dan yang tidak sehat. Oke, lanjut. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makanan dan kesehatan tubuh, termasuk bagaimana tubuh memperoleh, menggunakan dan memanfaatkan zat-zat gizi yang terkandung dalam makanan. Secara sederhana, ilmu gizi mempelajari apa yang kita makan, kandungan zat gizi dalam makanan, cara tubuh menggunakan zat gizi. Namun dampak makanan terhadap kesehatan: menjaga kesehatan tubuh, mendukung pertumbuhan dan perkembangan, mencegah akibat kekurangan atau kelebihan gizi, meningkatkan kualitas hidup manusia. Dan ini manfaat mempelajari ilmu gizi. Manfaat kita mempelajari ilmu gizi ialah dan lain untuk mengetahui makanan yang baik untuk tubuh, karena kita ingin punya tubuh yang kuat dan sehat. Makanya ini adalah salah satu manfaat dari ilmu gizi, untuk menghindari pola makan yang tidak sehat, membantu menjaga berat badan yang ideal, meningkatkan daya tahan tubuh. Contoh ini, seorang siswa yang sarapan dengan nasi plus telur dan buah akan memiliki energi yang lebih baik untuk belajar dibandingkan siswa yang tidak sarapan sama sekali. Kebutuhan gizi ini adalah salah satu contoh, yang dimana ini siswa yang sarapan dengan
konsumsi nasi, telur, dan buah yang memiliki energi yang lebih baik untuk melakukan proses pembelajaran dibanding siswa yang tidak sarapan. Mengapa demikian? Ini sudah sangat-sangat jelas, karena sisi yang lain dia untuk mengisi nutrisi agar demikian dia bisa fokus pada saat melakukan proses pembelajaran yang dimana ya dia tidak lapar. Nah, sementara di sisi lain siswa ini tidak sama sekali mengonsumsi atau tidak sarapan. Sudah pasti jelas dia dalam keadaan lapar atau sama sekali lemas dan loyo. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi. Pertama, usia. Anak-anak yang remaja membutuhkan lebih banyak zat gizi untuk pertumbuhan. Namun kedua, aktivitas fisik. Orang-orang sering berolahraga membutuhkan energi lebih besar dibanding orang yang jarang bergerak. Namun yang ketiga, jenis kelamin. Laki-laki umumnya membutuhkan energi yang lebih banyak dibanding perempuan. Mengapa demikian? Laki-laki ini adalah salah satu bentuk aktivitas besar yang akan mereka lakukan dibanding perempuan yang banyak mengeluarkan energi, banyak menghabiskan tenaga. Namun yang keempat, kondisi khusus. Kondisi khusus yang pertama ini ibu hamil dan menyusui membutuhkan tambahan gizi untuk mendukung pertumbuhan janin dan produksi ASI, yang dimana ya secara garis besarnya memang secara ibu hamil dan ibu yang menyusui memang harus betul-betul memberikan tambahan nutrisi agar demikian pada saat dia ingin menjaga pola makan dan ingin pertumbuhan janin dalam tubuh dalam kandungannya agar terjaga dengan sehat dan baik. Oke, dampak kekurangan dan kelebihan gizi. Pertama, kekurangan gizi. Tubuh lemah, mudah sakit, pertumbuhan terhambat, kontraksi menurun. Kelebihan gizi, obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung. Dan ini yang dibutuhkan bukan banyak makan, tetapi makan dengan gizi yang seimbang. Nah, ini adalah salah satu dampak akibat kekurangan dan kelebihan gizi, akan mengakibatkan yang namanya tubuh lemas, mudah sakit, pertumbuhan menurun, kelebihan gizi, obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan ini yang meliputi beberapa dampak-dampak. Ini memiliki dampak-dampak negatif kepada tubuh kita, yang dimana kita ingin hidup sehat, namun kita tidak bisa menjaga pola makan kita, pola kesehatan kita, yang dimana ini sangat penting bagi kita, karena kita hidup ini untuk sehat, bukan untuk sakit. Nah, ini ada juga yang namanya jenis-jenis zat gizi dan fungsinya. Yang pertama, karbohidrat. Fungsinya sumber energi utama tubuh. Contohnya makanan nasi, roti, jagung, kentang, ubi, singkong. Fakta menarik, sekitar 50-65% kebutuhan energi harian berasal dari karbohidrat. Nah, ini adalah salah satu yang membuat kita atau menambah energi kita semakin kuat, karena kita mengkonsumsi makanan-makanan yang betul-betul mengandung karbohidrat. Karena pada tubuh kita ini secara umum ya harus terisi yang namanya karbohidrat kita secara penuh, karena untuk memiliki energi yang sangat kuat dan menghasilkan kekuatan yang lebih banyak lagi, agar pada saat pertumbuhan lebih cepat meningkat dan untuk menghindari yang namanya kesakitan. Namun yang kedua, protein. Fungsi dari protein ini untuk membentuk dan memperbaiki jaringan tubuh, yang dimana dia itu dapat mendukung pertumbuhan, memberikan enzim dan hormon. Otomatis dia membentuk dan memperbaiki jaringan tubuh, yang demikian dia memberikan juga dukungan pertumbuhan. Makanya fungsi protein ini adalah untuk memberikan kita dukungan terhadap pertumbuhan akibat dari beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kita terganggu atas pertumbuhan kita. Makanya tubuh itu perlu yang namanya protein. Contoh proteinnya telur, ikan, daging, ayam, tahu, sama tempe. Nah, ini adalah salah satu contoh makanan yang membuat protein dan dalam tubuh kita untuk bisa menjadi lebih pertumbuhan yang lebih sehat lagi. Dan ini yang ketiga adalah lemak. Fungsi dari lemak adalah cadangan energi, bukan untuk dalam hal yang lain. Itu melindungi organ tubuh, membantu
penyerapan vitamin tertentu. Contoh makanan. Yang pertama alpukat, kacang-kacangan, ikan, santan sama minyak. Ini yang akan menyebabkan pembentukan lemak yang ada pada dalam tubuh. Namun lemak itu ada yang disebut lemak lemak berbahaya, namun lemak yang tidak berbahaya. Ini salah satu fungsi dari lemak, yaitu untuk menjadi cadangan energi ketika dalam kita posisi yang tadi yang saya sebutkan. Salah satu contoh yang dimana siswa yang sarapan sama siswa yang tidak sarapan, namun dia hanya terkadang merasakan yang namanya lelah. Namun di luar dari itu, inilah yang berfungsi yang namanya lemak dia adalah cadangan energi. Namun yang keempat, vitamin. Fungsi vitamin mengatur sebagai proses tumbuh di dalam tubuh. Contoh vitamin A menjaga kesehatan mata, wortel, bayam, hati. Namun ini vitamin C meningkatkan daya tahan tubuh, jeruk, jambu biji, stroberi. Namun vitamin D menjaga kesehatan tulang, ikan, telur, sinar matahari. Nah, yang kelima, mineral. Fungsi dari mineral adalah kerja organ dan menjaga kesehatan tubuh. Contoh kalsium untuk tulang dan gigi, susu, keju, ikan, zat besi membentuk sel darah merah, hati, daging ayam. Sama yang keenam, air. Fungsi dari air mengatur suhu tubuh, membantu pencernaan, mengangkut zat gizi ke seluruh tubuh. Kebutuhan air rata-rata sekitar 2 liter atau 8 gelas per hari. Nah, kenapa demikian? Sebagai manusia perlu yang namanya mengonsumsi dari beberapa poin-poin ini, ya, karena ini adalah salah satu bahan pokok yang dimana akan membantu kita menjadi hidup yang lebih sehat, yang dimana yang tercantum dari beberapa poin, air, mineral, karbohidrat, lemak, itu adalah salah satu bentuk yang akan membuat pola hidup kita menjadi lebih sehat, yang tercantum dari beberapa poin. Nah, ini adalah lanjut lagi jenis-jenis makanan yang mengandung gizi. Yang pertama, makanan pokok sumber karbohidrat yang tadi saya sebut, misalnya jagung. Nah, kita lanjut lagi tentang dalam jenis makanan yang mengandung gizi. Nah, makanan yang mengandung gizi demikian perlu dalam tubuh itu karena kita adalah salah satu makhluk hidup yang membutuhkan yang namanya asupan gizi. Namun sebelumnya pada poin itu, nah ini kebutuhan gizi. Kebutuhan gizi setiap individu berbeda berdasarkan tahapan kehidupannya. Karena tubuh mengalami berbagai perubahan fisik dan psikologis yang sering bertambahnya usia pada masa bayi dan anak-anak, gizi yang cukup sangat penting untuk pertumbuhan optimal, terutama protein, kalsium, zat besi, dan vitamin D yang mendukung perkembangan tulang serta fungsi otak. Secara itu, pada masa remaja, kebutuhan energi dan zat besi meningkat karena adanya loncatan pertumbuhan dan perubahan hormon, terutama bagi remaja perempuan yang mengalami menstruasi saat memasuki usia ke dewasa. Gizi yang seimbang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, dan hipotesis yang seperti saya jelaskan di poin sebelumnya. Pada usia lanjut, kebutuhan energi menurun karena metabolisme melambat. Tetapi kebutuhan protein, kalsium, dan vitamin B12 tetap tinggi untuk menjaga massa otot serta kesehatan. Protein, kalsium, dan vitamin B12 tetap tinggi untuk menjaga massa otot serta kesehatan tulang. Oleh karena itu, pemenuhan gizi yang sesuai dengan tahapan kehidupan yang penting agar setiap individu dapat hidup sehat dan berkualitas di setiap fase kehidupannya. Nah, kebutuhan gizi yang bervariasi pada setiap tahap kehidupan karena perbedaan dan perkembangan metabolisme tubuh pada usia 0 sampai 12 tahun. Nah, ASI inklusif selama 6 bulan pertama sangat penting sebagai sumber utama kebutuhan gizi berdasarkan tahapan kehidupan yang tercantum. Nah, ini adalah salah satu penerapan dalam kebutuhan gizi. Pertama, pada anak-anak
usia 1-12 tahun, nutrisi yang cukup diperlukan untuk pertumbuhan tulang dan otot dengan kebutuhan tinggi akan protein, kalsium, serta vitamin A dan D. Poin kedua, remaja 13-19 tahun membutuhkan lebih banyak energi dan protein untuk menunjang pertumbuhan pesat, dengan zat besi yang sangat penting bagi perempuan untuk mencegah anemia. Namun yang ketiga, dewasa usia 20-59 tahun memerlukan keseimbangan gizi dan konsumsi karbohidrat, protein, lemak sehat, serta serat guna menjaga kesehatan metabolisme yang mencegah penyakit kronis. Dan keempat, lansia umur 60 tahun ke atas membutuhkan protein yang cukup untuk mencegah sarkopenia serta kalsium dan vitamin D untuk menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Perbedaan kebutuhan gizi ini menunjukkan bahwa setiap tahap kehidupan memerlukan penyesuaian pola makan agar kehidupan tetap optimal. Kebutuhan gizi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti stunting pada anak dan osteoporosis pada lansia, sementara kelebihan gizi dapat meningkatkan risiko obesitas serta penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi. Oleh karena itu, pola makan yang seimbang dengan memperhatikan kebutuhan energi dan zat gizi spesifik sangat diperlukan. Pemahaman ini tentang kebutuhan gizi yang ini didukung oleh berbagai penelitian dan rekomendasi dari organisasi kesehatan seperti WHO. Namun kita masuk kepada poin yang terakhir, jenis-jenis makanan yang mengandung gizi. Ada dua macam zat gizi dibutuhkan tubuh dalam makanan sehari-hari, yakni zat gizi makro dan zat gizi mikro. Kita harus mendapat asupan keduanya yang dalam jumlah sesuai agar tubuh dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, poin pertama, perbedaan zat gizi mikro dan makro. Yang pertama, zat gizi makro, jenis nutrisi, karbohidrat, protein, lemak. Sementara zat gizi mikro yaitu adalah vitamin kompleks C, A, B, C, dan E, dan mineral, zat besi, kalsium, dan yang lain-lain. Nah, ini zat mikro, jumlah yang dibutuhkan dalam jumlah besar gram sebagai sumber energi utama, itu dalam zat gizi makro. Sementara dalam zat gizi mikro dibutuhkan dalam jumlah kecil, miligram atau mikrogram, untuk fungsi metabolisme dan jaringan. Nah, fungsi utama dari zat gizi makro menghasilkan energi atau memperbaiki jaringan tubuh, yang dimana ini adalah membuat energi kita menjadi stabil atau menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun dalam zat gizi mikro mengatur metabolisme, imunitas, pembekuan darah, pertumbuhan dan fungsi sel. Nah, ini adalah salah satu lanjut lagi kepada makanan gizi makro dan mikro. Inilah makanan yang bergizi. Pertama, bahan pokok, contoh makanan nasi putih, beras merah, jagung, ubi, jalar, kentang sama singkong. Nah, zat gizi makro utama karbohidrat, sedikit protein dan lemak. Sementara zat gizi mikro utama vitamin B kompleks, serat, zat besi, kalsium. Manfaat utama memberi energi untuk aktivitas sehari-hari, membantu pencernaan, serat, dan membantu pertumbuhan darah sehat. Gandum dan biji utuh. Contoh makanan otak, gandum utuh, goina, dan beras merah. Nah, zat makro utama karbohidrat, serat, protein, lemak nabati. Zat gizi mikro utama vitamin B kompleks, kalsium, dan zat besi, fosfor. Manfaat menjaga kadar gula darah, mencegah lebih lama sehingga kenyang lebih lama, dan mendukung kesehatan jantung. Nah, kita singkat-singkat saja. Nah, ini adalah salah satu bentuk pola agar hidup menjadi lebih sehat, dari menjaga pola makan yang hidup lebih sehat. Nah, dari beberapa poin saya jelaskan tentang pendidikan kesehatan sekolah. Ini adalah salah satu bentuk yang dimana akan memberikan kita dampak lebih baik dan dampak lebih positif. Nah, langsung saja pada kesimpulan dari ilmu gizi ini.
Ilmu gizi merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara makanan, zat gizi, serta proses yang terjadi dalam tubuh manusia untuk menunjang kehidupan. Ilmu gizi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan, mendukung pertumbuhan, serta meningkatkan kualitas hidup manusia yang di setiap tahap kehidupan. Kebutuhan gizi ini setiap individu tidaklah sama, melainkan berbeda-beda, tergantung pada usia, jenis kelamin, aktivitas, serta kondisi fisiologis masing-masing. Pada masa bayi dan anak-anak, zat gizi dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Pada masa remaja, kebutuhan energi zat gizi meningkat, sedangkan pada usia dewasa dan lanjut usia, gizi berperan penting dalam menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit. Zat gizi ini berperan untuk menjaga kesehatan penyakit tadi. Oleh karena itu, pemenuhan gizi yang tepat dan seimbang sangat diperlukan agar tubuh dapat berfungsi secara optimal. Selain itu, makanan yang dikonsumsi sehari-hari mengandung berbagai jenis zat gizi yang dibagi menjadi zat gizi makro sama zat gizi mikro. Itu adalah salah satu pembagi tentang yang disebut dengan zat-zat gizi antara makanan yang harus kita konsumsi. Namun zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak berfungsi sebagai sumber energi dan membangun tubuh. Sedangkan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral berperan untuk mengatur berbagai proses metabolisme dalam tubuh. Keseimbangan antara kedua jenis zat gizi ini sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang ilmu gizi, kebutuhan gizi, serta jenis makanan yang mengandung gizi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, baik pada lingkungan sekolah ataupun di lingkungan sosial, khususnya pelajar, agar lebih bijak dalam memilah atau memilih makanan, agar pola hidup sehat menjadi lebih unggul di setiap penduduk. Penerapan pola hidup sehat melalui konsumsi makanan yang bergizi seimbang diharapkan dapat menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas di masa yang akan datang. Oke. Demikian pembuatan video pembelajaran tentang pendidikan kesehatan sekolah, yang dimana saya telah membawakan tentang jenis-jenis makanan atau pengertian dari ilmu gizi sama jenis-jenis makanan yang mengandung gizi, tentang kebutuhan gizi. Demikian pembuatan video pada kali ini. Jika ada penyampaian yang salah mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.